Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini hari Senin, saya akan ngambil itu ya, velgnya ya, velg sepeda listriknya. Sudah selesai diperbaiki apa belum? Maksud saya sudah dibobot apa belum ya? Oke, kita langsung saja ke bengkel bobotnya. Dilihat apakah pekerjaannya sudah selesai. Jadi video akan saya potong-potong ya. Ya, oke teman-teman, ini pekerjaan sudah selesai nih, pemotongannya. Ya, mudah-mudahan bisa presisi ya. Kalau misal nggak presisi, kita kasih ring-ring di sana ya. Oke, kita lanjut berangkat. Baik teman-teman, ini karena saya tidak membawa alat vlog, ini saya pegang pakai tangan HP-nya, jadi video akan saya matikan ya. Jadi langsung proses pengerjaannya langsung di rumah saja ini. Nanti kita lihat apakah ini sudah presisi apa enggak. Kalau misalkan enggak presisi, ya itu tadi teman-teman, kita di sini akan berikan ring. Ya, ini potongannya lumayan banyak ini potongnya. Oke, kita nantikan videonya. Ya, oke teman-teman, ternyata ini ukuran saya sudah pas. Saya potong 1,7 ya, 1 cm 7 mili. Nah, sudah presisi. Terus sudah saya coba sama kaliper bentar. Kaliper, ini kaliper. Dalam apa nak? Iya, Renzi makan dulu sama Bunda. Iya, rusak. Sebentar tuh. Tuh gak masuk ini. Nah, wis masuk. Nah, ya teman-teman, sudah pas. Itu nyangkruk apa enggak? Enggak, sudah saya coba tadi. Ya, jadi ini misalkan teman-teman mau pakai velg ini namanya velg molis variasian gini, berarti ini teman-teman harus potong 1,7. Jadi ini bisa pas presisi. Karena di sini nanti dikasih jarak space 3 mili ya. Di sini 3 mili untuk itu juga kalipernya yang di situ. Ini kasih jarak 3 mili. Dan ini loh ya. Pas teman-teman. Loh, sudah lurus ya ini loh. Sudah saya presisikan ya. Oke, tinggal beli bos. Kalau bosnya gampang kan, beli misalkan kita beli yang paling panjang pun nggak masalah, jadi sisanya nanti kita alokasikan ke sini ya. Ini wis pas 1,7, berarti ukuran saya tepat, jadi saya nggak bolak-balik lagi ke bengkel bobot. Sip, seneng aku teman-teman gini, jadi nggak kerja 2 kali, nggak kayak saya shock breakernya itu kan saya kerja 2 kali itu. Jadi saya bawa ke bengkel untuk shock breakernya, shock breaker belakang saya bawa ke bengkel, terus saya presisikan, ternyata masih agak nungging itu
arm CNC-nya. Kemudian saya balik lagi untuk potong lagi 1 cm gitu. Jadi itu sudah ukurannya 250. Ya 250 apa 240 ya? 250 kayaknya itu. Kalau apa ini namanya? Shocknya kan sebelumnya itu 170 ya, dipotong 2 cm ternyata masih terlalu tinggi. Kalau untuk shock standarnya itu kan ukuran totalnya 240 dan ini 250 ini. Ya, baik teman-teman, ini saya sudah memproses pemotongan. Maaf tadi nggak saya videokan. Jadi ini sudah saya presisikan, lihat ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, untuk kaliper, oke saya pasang bentar ya. Maaf nggak, kalau pakai satu tangan agak susah nih teman-teman. Oh gak pas. Oke pas. Nah, masuk. Buat sementara aja. Nih. Oke. Nah ini sudah terpasang. Ini juga sudah saya presisikan. Sama ya. Ini saya beli Bosnap Bosnap cakram. Yang ini Bosnap cakram juga. Jadi ini tinggal kita potong 2 mili ya di sini. 2 mili, yang di sini 1 mili. Jadi total yang dipotong 3 mili. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini punya Mio. Coba kita langsung putar ya. Aman ya? Oke. Sekarang kita akan lanjut pasang bannya. Ini ban ini akan saya pindahkan ke sini. Itu saya ada ban cadangan sih. Nah, ini ban orinya. Kalau ban orinya D8P itu depan sama belakang itu 2,75. Jadi yang depan saya kecilkan 250, yang belakang 275. Ini pengerjaan saya tuh, bekas potongannya sudah saya buang, maaf teman-teman. Nah ini bekas saya potong bosnapnya tadi sudah saya bersihkan. Jadi tadi kelupaan tidak merekam. Terus nanti pasti akan saya ganti ini karena handle gasnya ini kan menyatu ya, kanan kiri menyatu. Jadi saya beli yang single. Ini punyanya DF8. Terus karena warna di sini berbeda ya teman-teman ya. Nah di sini ya ada yang sama sih, cuman ini ada biru sama coklat, sedangkan di sini nggak ada. Ini ada warna kuning, hijau, merah, putih, hitam. Yang di sini ada semua, cuman yang warna biru coklat ini saya kurang paham. Mungkin ini lampu. Tapi saya cek di sini juga. Kalau saya bikin, sebenarnya saya bisa, cuman ini warnanya itu berbeda. Jadi saya nggak tahu teman-teman. Nah ini ada biru, kuning. Terus kita cari di sini ya kabelnya. Kabel ini ya. Sebentar. Oh ya ini. Nah ini ada warna biru, hijau, hitam, merah. Yang ada warna merah, hitam sama hijau, biru. Nah di sini kan ada yang kuning, ini saya nggak tahu.
Nah, ini ada warna biru, hijau, merah, hitam. Untuk sambungan di sini itu berbeda lagi. Nah, ini karena saya kurang pengetahuan tentang kelistrikan, jadi mungkin ini akan saya bawa ke bengkel Emobi yang di Malang ya, untuk pemasangannya ini aja. Jadi saya juga kurang pengetahuan, jadi mohon maaf. Videonya tidak saya lanjutkan untuk proses pemasangannya, mungkin nanti di sana akan saya rekam-rekam ya teman-teman ya. Proses pemasangannya, pemindahannya seperti apa, kabelnya. Ya, seperti itulah. Oke, saya akan lanjutkan pemasangan ini ya. Nah, oke teman-teman, ini proses pengerjaan saya sudah selesai untuk pemasangan itu ya Pak. Velgnya ini saya rekam pagi teman-teman. Soalnya kemarin sudah saya mau saya rekam, ternyata baterai saya lowbat, jadi nggak bisa ngerekam. Jadi saya rekam pagi-pagi. Terus hari ini mungkin akan saya proses pemasangan ini namanya master rem. Ini semuanya sudah saya pasang. Ini sudah kenceng semua. Ini sementara saya kabel tis dulu, karena ini juga sudah saya beli bracket slebor ya, punya sepeda motor. Tapi ini penjualnya salah ngirim teman-teman. Tuh, yang dikirim itu entah ini kanan-kanan atau kiri-kiri. Harusnya kan yang dikirim kanan-kiri ya. Jadi ini harusnya seperti ini nah modelnya. Tapi ini yang dikirim tuh sama kayak gini. Jadi ini nggak bisa dipasang. Kalau dipasang pun hanya cuma satu aja gini. Yang ini nggak bisa dipasang jadi. Oke, kemudian ini nanti juga dipasang. Terus ini juga nanti dipasang ke bengkel sepeda listrik, dipasang di sana karena ini nggak bisa dipakai lagi. Kalau misalkan dipaksakan pakai ini ya cakram, jadi ini harus diganti juga. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman ya, sudah kelihatan hasilnya. Hasilnya seperti ini nanti. Wah, cakep. Tinggal kita pasang cakram belakang biar tambah enak pengeremannya. Ban ini saya standarkan aja tetap 250, yang belakang 275. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Jadi nanti akan kita bikin next video lagi untuk pemasangan ini ya. Ini handle gas di bengkel sepeda listrik. Nanti sedikit-sedikit akan saya rekam juga proses pengerjaan ini, pemasangan master rem. Kenapa tidak pasang sendiri Bang? Sebenarnya saya bisa pasang sendiri, kan mudah ini, cuma bautnya cuma dipasang-pasangkan sini aja, terus kasih oli rem. Tapi masalahnya saya ini beli second teman-teman. Ini originalnya Honda Beat. Kalau nggak Honda Beat, Honda Vario lah, saya nggak tahu. Yang pasti ini originalnya. Cuman pengen saya servis saja, karena ini tadi pistonnya itu saya otak-atik, itu keras teman-teman, jadi nggak bisa dimainin.
Jadi harus diservis dulu ke bengkel motor. Nanti pagi ini mungkin nanti sekitar jam berapa ya? Siang mungkin. Nanti kan habis ini saya kerja, ini berangkat kerja, mau mandi dulu. Baru kita ke bengkel. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video saya. Bantu subscribe channel saya agar channel saya lebih berkembang dan memberi motivasi-motivasi terkait modifikasi sepeda motor listrik. Dan like dan komen jika teman-teman ada pertanyaan mengenai modifikasi yang telah saya lakukan kepada Uwinfly D8P saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.